Saya akan menjelaskan tentang penjualan konsinyasi dengan dosen pengampun Hotma Mentalita SEMSI. Penjualan konsinyasi. Konsinyasi adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang tertentu untuk dijualkan dengan memberikan kontribusi tertentu. Konsinyasi dapat terjadi di Matahari, Gramedia, dan lain-lain. Pihak-pihak yang berhubungan dengan konsinyasi. Pemilik atau konsignor adalah orang yang menyerahkan barang atau disebut dengan pengamanat. Penerimaan barang atau konsigna adalah pihak yang menerima barang atau yang disebut dengan komisioner. Keuntungan konsinyasi yang pertama, keuntungan transaksi konsinyasi bagi pemilik atau konsignor adalah 1. Daerah pemasaran lebih luas. 2. Harga jual eceran dapat dikendalikan. 3. Mungkin konsignor ingin mendapatkan penjualan khusus. Yang kedua, keuntungan transaksi konsinyasi bagi komisioner atau konsigne adalah 1. Risiko tertentu dapat dihindari seperti rugi, kerusakan fisik, dan fluktuasi harga. Yang kedua, tidak memerlukan modal yang besar. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penyerahan barang konsinyasi tidak diikuti dengan kepemilikan hak milik. Komisioner lebih berfungsi sebagai perantara yang menjual barang milik konsignor. Kepemilikan akan berakhir pada saat barang terjual. Yang kedua, barang-barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan sebagai persediaan oleh pihak konsigna karena hak milik atas barang masih berada pada konsignor. Yang ketiga, perjanjian konsinyasi mengatur hak dan kewajiban konsignor maupun konsigne. Misalnya, komisi untuk konsigne, syarat-syarat pembayaran, penyerahan barang, dan pengumpulan piutang tidak dapat ditagih. Penanggungan biaya yang dikeluarkan komisioner dalam rangka penerimaan, penyimpanan dan penjualan barang, penyelesaian dan jangka waktu lapor yang harus disajikan untuk konsignor. Yang terakhir, dalam perjanjian konsinyasi, pihak konsignor bertanggung jawab terhadap semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan barang-barang konsinyasi, sejak saat penerimaan sampai barang yang bersangkutan dapat dijual oleh konsigna, kecuali ditetapkan dalam perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Akuntansi konsinyasi. Akuntansi konsinyasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, akuntansi untuk konsignor. Yang kedua, akuntansi untuk konsigne. Metode pencatatan. Yang pertama, metode laba terpisah. Metode di mana laba atau rugi yang berasal dari penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah dengan laba atau rugi dari penjualan reguler. Yang kedua, metode laba tidak terpisah. Metode di mana laba rugi yang berasal dari penjualan konsinyasi tidak terpisah dengan laba rugi penjualan reguler. Akuntansi untuk konsignor, metode laba terpisah. Transaksi, pengiriman barang konsinyasi, ayat jurnalnya, barang konsinyasi, pengiriman barang persediaan. Pembayaran biaya angkut barang konsinyasi biaya angkut kas. Penerimaan laporan pertanggungjawaban yang berisi penjualan, biaya, dan pendapatan yang akan diterima komisioner. Piutang komisioner, barang konsinyasi biaya komisi, barang konsinyasi penjualan. Menerima pembayaran dari komisioner, kas, piutang komisioner. Akuntansi untuk konsignor atau metode laba tidak terpisah. Transaksi, pembayaran biaya angkut barang konsinyasi, biaya angkut kas. Menerima laporan pertanggungjawaban yang berisi penjualan, biaya, dan pendapatan yang akan diterima komisioner. Piutang komisioner, biaya komisi, penjualan, harga pokok penjualan, persediaan. Menerima pembayaran dari komisioner, kas, piutang komisioner. Akuntansi untuk konsigne atau metode laba terpisah. Transaksi, membayar biaya angkut atau perakitan, barang komisi, kas. Menjual barang komisi, kas barang komisi. Mengirimkan laporan pertanggungjawaban dan mengakui pendapat komisi. Barang komisi piutang pengamat, barang komisi pendapatan komisi. Mengirimkan pembayaran kepada pengamanat. Utang pengamanat, kas. Akuntansi untuk konsigna atau metode laba tidak terpisah. Transaksi, membayar biaya angkut atau perakit, ayat jurnal, utang pengamat, kas. Menjual barang konsinyasi, kas penjualan, pembelian, utang pengamanat. Mengirim pembayaran kepada pengamanat, utang pengamanat, kas. Contoh soal, pada awal tahun 2018, CV Firma mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko Sanjaya. Isi perjanjian tersebut antara lain: 1.
CV Firma akan menitipkan sepeda ke toko Sanjaya. Yang kedua, toko Sanjaya berhak atas komisi sebesar 10% dari penjualan. Yang ketiga, semua biaya ditanggung konsignor. Yang keempat, toko Sanjaya harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Transaksi yang berhubungan dengan konsinyasi. CV Firma mengirimkan 200 unit sepeda ke toko Sanjaya. Harga pokok sepeda 200.000 per unit, sedangkan harga jual ditentukan 400.000. CV Firma membayar biaya angkut sebesar 250.000. Toko Sanjaya menerima kiriman sepeda dari CV Firma dan membayar ongkos rakit Rp1.000 per unit. Toko Sanjaya berhasil menjual keseluruhan barang dagangan secara tunai, kemudian mengirimkan laporan hasil penjualan ke CV Firma. Toko Sanjaya mengirimkan kas yang menjadi hak CV Firma. Metode laba terpisah. Keterangan. Pengiriman barang ke toko Sanjaya. Barang konsinyasi pengiriman barang 400, persediaan 250. Pembayaran biaya angkut oleh CV Firma. Barang konsinyasi biaya angkut 250, kas 250. Penerimaan barang oleh toko Sanjaya. Pembayaran biaya rakit oleh toko Sanjaya. Konsignenya barang komisi 200, kas 200. Laporan hasil penjualan. A. Penjualan 200 kali 400, komisi 10% kali 80.000. B. Rakit 200 kali 1.000, kas dikirim 71.800. Konsignor. Piutang toko Sanjaya 71.800. Biaya konsinyasi, biaya komisi 8.000. Barang konsinyasi barang rakit 200. Barang konsinyasi penjualan 80.000. Konsigna. Kas 80.000, barang komisi 80.000, barang komisi 71.800, utang CV Firma 71.800, barang komisi 8.000, pendapatan komisi 8.000. Metode laba terpisah. Keterangan pengiriman uang ke CV Firma. Kas 71.800, piutang toko Sanjaya 71.800. Konsigna. Utang CV Firma 71.800, kas 71.800. Tutup buku. Barang konsinyasi penjualan 80.000, barang konsinyasi biaya angkut 250, barang konsinyasi biaya komisi 8.000, barang konsinyasi biaya rakit 200, barang konsinyasi pengiriman barang 40.000, laba konsinyasi 31.550, laba konsinyasi 31.550, ikhtisar laba rugi 31.550. Pendapatan komisi 8.000, laba konsinyasi 8.000, laba konsinyasi 8.000, ikhtisar laba rugi 8.000. Metode laba tidak terpisah. Keterangan pengiriman barang ke toko Sanjaya. Yang kedua, pembayaran biaya angkut oleh CV Firma. Konsignornya biaya angkut 250, kas 250. Penerimaan barang oleh toko Sanjaya. Yang keempat, pembayaran biaya rakit oleh toko Sanjaya. Konsignenya utang CV Firma 200, kas 200. Laporan hasil penjualan. A. Penjualan 200 kali 400, komisi 10% kali 80.000. B. Rakit 200 kali 1, kas dikirim 71.800. Konsignor. Piutang toko Sanjaya 71.800, biaya komisi 8.000, biaya rakit 200, penjualan 80.000, harga pokok penjualan 40.000. Konsignenya kas 8.000, penjualan 8.000, pembelian 72.000, utang CV Firma 72.000. Metode laba tidak terpisah. Keterangan pengiriman uang ke CV Firma. Konsignornya kas 71.800, piutang toko Sanjaya 71.800, konsigna utang CV Firma 71.800, kas 71.800. Tutup buku. Penjualan 80.000, biaya angkut 250, biaya komisi 8.000, biaya rakit 200, harga pokok penjualan 40.000, ikhtisar laba rugi 31.550. Konsignanya penjualan 80.000, pembelian 72.000, ikhtisar laba rugi 8.000. Akuntansi untuk barang titipan yang belum terjual akhir periode. Yang pertama, akuntansi bagi konsignor. Persediaan tersebut akan dicantumkan sebagai persediaan akhir, di mana nilai persediaan akhir tersebut adalah sebesar harga pokok ditambah biaya-biaya yang telah dikeluarkan yang menjadi bagian dari persediaan baik oleh konsignor maupun konsigne secara profesional. Pada akhir periode akan ada penyesuaian, yaitu memasukkan biaya lain selain harga pokok ke dalam persediaan. Yang kedua, akuntansi bagi konsigne.
Konsinyasi tidak melakukan pencatatan penyesuaian karena barang tersebut bukan persediaannya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.